Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Saudara, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk ke rumah sakit di tengah pandemi. Nah, pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti di segmen berikutnya kita akan juga membuka live interaktif melalui telepon 021 5366 0500. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Emma Agustidi, dokter spesialis penyakit THT. Selamat pagi, Dr. Emma. Selamat pagi, Mbak Adis. Dr. Emma, aku langsung bacakan ke pertanyaan pertama ya. Ada dari @talita Dewan. Dok, aku flu sekitar 2 hari, terus seperti biasa saya minum obat antihistamin dan penurun demam. Kemudian flu membaik, tetapi sudah 4 hari ini saya kehilangan indera penciuman saya. Apakah ini tanda penyakit COVID-19? Silakan dokter. Baik, Mbak Talita atau Ibu Talita, ini saya kurang tahu ya sudah berlangsung berapa lama. Kalau dilihat flu-nya 2 hari, lalu sudah 4 hari kehilangan indera penciuman, mungkin sudah seminggu berarti sakitnya ya. Saya sih melihatnya ke arahnya seperti ini. Flu dengan demam itu di masa pandemi ini kita harus waspada. Karena ini kalau yang kita bilang di kedokteran ini influenza like illness. Jadi ini tanda-tanda yang banyak mengarah ke COVID. Walaupun tidak ada sakit tenggorok, tidak ada batuk, tapi kita harus waspada. Apalagi sudah ada gangguan penciuman. Di bidang THT, gangguan penciuman dan gangguan pengecapan ini adalah salah satu indikator kuat ke arah COVID. Jadi kalau memang belum diperiksakan, saya sarankan untuk Mbak Talita atau Ibu Talita ini untuk segera ke rumah sakit melakukan pemeriksaan swab. Nanti penanganan selanjutnya dilihat dari hasil dari swabnya itu. Kalau bisa sih segera ya. Oke, tapi ada penanganan khusus atau yang bisa langsung dilakukan di rumah begitu dok? Kalau misalnya ada kendala flu lalu sampai tidak bisa mencium gitu? Kalau sekarang sih pemakaian antihistamin untuk flu-nya bisa menolong ya. Saya tidak tahu ini apa Ibu Talita ini memang punya gejala alergi sampai harus pakai antihistamin karena antihistamin itu adalah salah satu obat untuk alergi. Tapi dengan antihistamin dan obat penurun panas kelihatannya sudah menolong. Cuman karena ada gejala ikutan gangguan penciuman, sebaiknya kita lebih waspada dan segera melakukan pemeriksaan swab. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter dari @makrus8. Pertanyaannya adalah, dok, rongga hidung saya sebelah kanan sudah sejak 2016 berlendir seperti orang pilek. Lendir biasa keluar per 10 menit meskipun sudah dibersihkan. Ketika udara dingin, lendir berwarna putih kekuningan. Namun ketika udara panas, terkadang warnanya agak hijau. Mohon informasinya dok, agar lendir saya ini bisa berhenti karena sangat mengganggu aktivitas. Silakan dokter Emma. Baik, Pak Mahrus ya. Jadi kalau dilihat dari perjalanan penyakitnya sudah dari 2016, berarti sudah 4 tahun. Ini sudah terlalu lama sebenarnya ya kalau untuk pilek gitu. Jadi dugaan saya pertama kali adalah Pak Mahrus ini mengalami alergi yang target organnya di hidung. Jadi alergi yang target organnya hidung ini gejalanya ada 4 yang khas gitu ya. Pilek, lalu hidung tersumbat, gatal hidung, dan pilek hidung bersin-bersin biasanya. Tapi bisa saja timbulnya cuma hanya pilek atau beringus saja. Nah kalau alergi, kalau kena udara dingin biasanya dia akan lebih hebat, ya, tambah tersumbat dia biasanya. Tapi kalau sudah kena sinar matahari, ada yang langsung merasa enak. Nah karena merasa enak ini, ingus atau lendir yang tadinya terkumpul di hidung, dia akan mencair akhirnya keluar. Nah, seperti ini yang dialami oleh Pak Mahrus. Kenapa warnanya sampai kuning atau kehijauan? Kemungkinan karena sudah lama, sudah 4 tahun. Jadi mungkin lendir itu ada yang tersimpan di rongga-rongga sinus atau rongga-rongga yang ada di tulang muka kita. Gitu. Sebaiknya diperiksakan karena kalau sampai terlalu lama, apalagi warnanya sampai berwarna kehijauan, lalu ada gejala ikutan seperti sakit kepala, itu nanti akan mengganggu sekali. Karena bukan hanya alerginya saja, nanti akhirnya timbul komplikasinya ke arah sinusitis nanti. Sebaiknya sih diperiksakan. Tapi normalkah dok warnanya sampai kehijauan gitu? Tidak Mbak. Jadi kalau alergi biasanya warnanya bening.
Oke. bening atau agak putih. Nah, kalau sudah kuning kehijauan berarti biasanya sudah ada entah itu bakteri atau karena sudah terlalu lama ada di situ, jadi dia berubah warnanya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Oke, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @aprinadia. Pertanyaannya adalah, dok, saya mau tanya, anak saya umur 9 bulan, batuknya jarang tapi suaranya tiba-tiba hilang saat batuk. Lalu di malam hari suka ingin muntah tapi tidak keluar. Itu apa penyebabnya, dok? Terima kasih. Ibu Apri Nadia, ini tidak dijelaskan ya riwayat kelahiran anaknya, apakah prematur atau ada gejala ikutan lain sewaktu lahir. Saya asumsikan ini waktu lahir sehat semua ya, jadi cukup bulan kehamilannya terus sehat. Nah, pada anak-anak ini batuk yang sering itu kadang-kadang bisa disebabkan oleh alergi. Harus kita tanyakan juga riwayat di orang tuanya. Apakah orang tuanya punya bakat alergi juga? Karena alergi ini biasanya diturunkan. Kalau orang tuanya bisa punya gejala alergi, sebaiknya kita hindari itu yang bisa menyebabkan alergi. Antara lain selimut-selimutnya mungkin jangan pakai yang bulu-bulu. Lalu kalau anaknya atau bayinya ini perempuan, jangan dikasih boneka-boneka yang banyak dekat bantal-bantalnya. Lalu jangan ada karpet di rumah, jangan ada binatang peliharaan dulu di rumah. Tapi kalau dilihat dari gejala berikutnya bahwa kalau malam suka merasa ingin muntah, batuknya sampai kadang-kadang suaranya hilang, ada kemungkinan juga asam lambungnya naik, Mbak. Jadi istilah kita di kedokteran itu reflux ya. Nah, asam lambung reflux ini bukan hanya pada orang dewasa, kadang-kadang bayi juga bisa mengalami. Untuk mengatasi atau membantu supaya dia jangan terus-terusan seperti begitu, dibantu kalau dulu orang tua ya, kalau bayi habis menyusui itu suka digendong berdiri, ditaruh di bahu, terus ditepuk-tepuk punggungnya. Jadi supaya dia bisa sendawa, keluar anginnya, paling tidak perutnya bisa lebih nyaman. Satu itu, atau dua, tidurnya itu bantalnya agak ditinggikan. Jadi jangan datar, pakai bantal yang bisa posisinya mungkin sekitar naiklah sekitar 30 derajat gitu. Nah, kalau masih berlangsung juga sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak. Dokter anak itu ada yang spesialis pencernaan anak, jadi lebih sub lagi gitu loh. Itu lebih baik ke dokter yang cari yang spesialis pencernaan anak. Tapi ini dua hal berbeda ya, dok, untuk yang gejala ingin muntah sama yang batuk-batuk ini? Ya, batuknya bisa disebabkan oleh alergi atau reflux asam lambung juga salah satu gejala itu bisa batuk. Kalau batuk, dia nanti asam lambungnya naik sampai ke pita suara. Nah, kalau kena ke pita suara bisa bengkak, suara hilang tuh biasanya. Oke. Kan bisa diatasi juga dengan mulai memberikan makanan yang agak padat ya. Jadi jangan yang cair terus, tapi kasih makanannya yang padat biasanya. Oke, baik. Baik, terima kasih Dokter Emma. Tapi jangan kemana-mana, kita juga nanti setelah pariwara atau setelah jeda akan kembali berbincang tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan juga yang akan masuk melalui telepon interaktif. Usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi.